Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di ruang kelas Haryanto Ara Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai gerak pada makhluk hidup, yaitu gerak pada tumbuhan dan hewan. Di sini akan diberikan informasi-informasi menarik, ilustrasi, animasi yang menarik. Mudah-mudahan ini akan menjadi memori Anda bahwa Anda pernah belajar hal yang berbeda dan sangat menyenangkan. Oke, kita langsung masuk ke modul interaktif ilmu pengetahuan alam, materi gerak pada makhluk hidup, kelas 8 semester 1 sekolah menengah pertama. Modul interaktif ini akan disajikan dalam bentuk video. Yang pertama, tentunya kita tuliskan nama. Kita misalkan Budi. NISN, nomor induk siswa nasional 00123455, misalkan seperti itu. Kita klik OK. Nah, kemudian di sini akan diberikan dua tombol, yaitu tombol keluar dan tombol lanjut. Tombol keluar jika kita tidak ingin melanjutkan, ya. Jika kita ingin melanjutkan, maka tekan tombol lanjut. Keluar jika kita ingin keluar dari program ini. Jika kita lanjut, maka klik tombol lanjut. Oke, suara musiknya agak terlalu keras ya. Kita coba kecilkan terlebih dahulu supaya suara saya bisa lebih didengar. Nah, mungkin cukup ini ya. Oke, cukup ya. Oke, kita lanjut. Di sini kita disajikan, diarahkan ke halaman petunjuk dan KI/KD indikator. Di sini ada beberapa tombol yang nantinya digunakan untuk mengoperasikan modul pembelajaran ini. Ada tombol menuju ke daftar isi, tombol menuju ke halaman sebelumnya, halaman berikutnya, tombol untuk keluar, tombol untuk membuka video, scroll teks, mengosongkan kolom, kemudian menyimpan apa yang sudah kita buat. KI/KD indikator. KI adalah kompetensi inti, KD adalah kompetensi dasar. Kompetensi inti kita ada 4, yang mungkin nanti kita lebih ke arah KI 3 dan KI 4-nya. Oke, kemudian kita klik tombol lanjut. Di halaman berikutnya ada kompetensi dasar yang ingin kita capai. 1.1 mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan, dan seterusnya. Kemudian 2.1 menunjukkan perilaku ilmiah. Indikator yang ingin dicapai, yang pertama 1.1.1 ya. Ini kaitannya dengan keagamaan, ya, dapat mengucapkan rasa syukur, menyebutkan beberapa macam kebesaran Tuhan. 21.1, 21.2, 21.3 ini masih umum. Oke, kemudian di 3.1, 3.1.2, 31.3, 4.1.1, 4.1.2 ini sudah menggambarkan apa yang nanti akan kita pelajari. Oke, kita lanjut.
Halaman berikutnya adalah tujuan pembelajaran dan daftar isi. Di sini ada 2 modul isinya, yaitu modul pertama gerak pada tumbuhan dan modul yang kedua gerak pada hewan. Modul kedua tidak akan bisa kita buka karena ini dikunci sebelum kita selesai atau menyelesaikan modul pertama, yaitu gerak pada tumbuhan. Jika kita sudah menguasai, sudah sangat paham, sudah melewati latihan dan evaluasi, dan kita sudah memenuhi KKM yang sudah ditentukan, maka kita bisa lanjut ke modul kedua. Modul pertama yaitu gerak pada tumbuhan. Tujuan kita belajar gerak pada tumbuhan yaitu yang pertama, menjelaskan pengaruh berbagai rangsang terhadap gerak daun putri malu, tentunya melalui penyelidikan. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, ya, kita bisa menyusun laporan atau terampil menyusun laporan dan kemudian menjelaskan berbagai gerak tumbuhan dan faktor yang mempengaruhinya. Oke, kita langsung saja lanjut ke halaman gerak pada tumbuhan atau modul pertama. Oke, kita lanjut. Di sini kita disajikan sebuah gambar dan video. Perintahnya, amatilah gambar di bawah ini, kemudian klik tombol video. Bagian mengamati. Kita lihat gambar bunga tulip, bunga matahari, ada tanaman putri malu, Hydrilla verticillata, kemudian bunga pukul 4, ada peristoma, kacang panjang, ya. Kemudian ada bunga tulip, bunga matahari. Oh ya, kembali lagi ke awal. Lanjut kita klik videonya. Oke, kita perbesar saja videonya. Di sini disajikan sebuah pemandangan yang kemudian diarahkan ke satu titik atau tempat. Oke, tumbuhan putri malu. Ada sentuhan di sana, sentuhan, dan juga ada pergerakan dari tumbuhan putri malu seperti menguncup atau menutup. Oke. Oke, kita kecilkan saja karena intinya sudah kita dapat. Setelah itu kita tekan tombol lanjut. Di halaman ini kita disajikan ada sebuah kolom, ya, sesuai dengan judulnya, halaman menanya, ya. Perintahnya, berdasarkan hasil pengamatan sebelumnya, buatlah pertanyaan, bisa lebih dari 1 pada kolom yang disediakan. Oke, kita coba buat pertanyaan berdasarkan apa yang kita lihat tadi. Misalkan kita mau buat apa yang dimaksud dengan gerak. Nah, setelah kita pikirkan ternyata kita nggak mau tanya ini. Kita pengen tanya yang lain saja. Maka ini harus kita hapus, ya, dengan cara klik kosongkan, ya, klik kosongkan. Nah, di sini apa yang kita tulis tadi akan hilang dan kemudian kita akan ganti dengan pertanyaan yang memang benar-benar mau kita tanyakan. Misal yang pertama kita mau tanya, gerak apa saja yang terjadi pada tumbuhan. Oke, kemudian yang kedua, jika ada pertanyaan lain, misalnya rangsangan apa saja yang
yang bisa mempengaruhi gerak pada tumbuhan. Oke, jika selesai maka klik simpan supaya apa yang kita sudah buat ini tidak hilang. Oke, kita simpan. Nah, ternyata di halaman berikutnya masih pada halaman menanya ini ada perintah info lebih lanjut, silakan klik tombol di bawah ini. Artinya di sini kemungkinan kita akan disajikan beberapa informasi yang tentunya sangat menarik yang terkait dengan apa yang kita tanyakan dan tentunya akan lebih lengkap lagi. Nah, pembelajaran kita ini sudah sangat memenuhi kriteria kurikulum K13, yaitu dengan pendekatan saintifik. Yang kita lakukan sekarang adalah bagian yang ketiga, yaitu menanya. Bagian yang kedua yaitu menanya. Yang pertama adalah mengamati. Oke, kita lihat di sini. Gerak apa saja yang terjadi pada tumbuhan? Rangsangan apa saja yang bisa mempengaruhi gerak pada tumbuhan? Kita lihat di sini. Ternyata di sini gerak terbagi menjadi 3. Gerak terbagi menjadi 3, yaitu gerak endonom, higroskopis, gerak esionom. Kita lihat satu-satu. Gerak endonom. Gerak yang seperti ini disebut dengan gerak endonom. Rangsang pada gerak endonom diduga berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Misalnya seperti gerak sirkulasi klorofil di dalam sel, atau gerak rotasi sitoplasma yang terjadi pada sel-sel daun Hydrilla verticillata. Dapat diketahui dari gerak sirkulasi klorofil di dalam sel. Oke, kita lanjut yang kedua, kita tutup. Yang kedua adalah gerak higroskopis. Kita lihat videonya atau informasinya. Merekahnya kulit buah-buahan yang sudah kering pada tumbuhan polong-polongan. Membukanya dinding sporangium atau kotak spora, paku-pakuan, membentang dan menggulungnya gigi-gigi peristoma pada sporangium, lumut. Nah, ini adalah contoh-contoh dari gerak higroskopis. Nah, ini pergerakannya seperti ini nih. Kita lihat videonya. Nah, ini terbuka ya. Oke, kita lanjut ke gerak berikutnya, yaitu gerak esionom. Gerak esionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari lingkungan sekitar. Nah, ini terbagi menjadi 3. Gerak tropisme, gerak taksis, gerak nasti. Jadi gerak secara umum tadi terbagi menjadi 3. Nah, sekarang gerak esionom terbagi juga menjadi 3. Oke, kita lanjut. Gerak esionom yang pertama yaitu gerak tropisme. Gerak tropisme adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan dari luar. Contoh tumbuhan yang diletakkan dekat jendela, batangnya tumbuh menuju cahaya. Ini bisa kita lihat videonya. Ini disebut dengan gerak tropisme secara umum seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut lebih khusus lagi. Gerak tropisme dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu gerak geotropisme. Kita lihat penjelasannya.
Nah, ini videonya bisa kita lihat juga ini ya. Gerak geotropisme. Nah, perhatikan gambar atau video di samping pada kecambah tanaman. Arah gerak akar selalu menuju ke pusat bumi. Nah, ini contoh dari gerak geotropisme, gerak akarnya. Nah, kemudian kita lanjutkan gerak hidrotropisme. Hidrotropisme, kita lihat penjelasannya. Hidrotropisme ini biasanya dipengaruhi oleh air. Ya. Pertumbuhan akar yang selalu menuju ke sumber air disebut dengan hidrotropisme. Ini contoh visualisasinya. Ini. Oke, kita lanjut. Gerak tikmotropisme. Nah, ini videonya. Ya. Ini biasanya terjadi pada kacang panjang, mentimun, anggur. Ya. Jadi gerak membelitnya ujung batang atau ujung sulur. Ya. Kacang panjang dan mentimun pada tempat rambatannya ini disebut dengan tikmotropisme. Ya. Oke. Kemudian fototropisme yang keempat. Gerak fototropisme ini penjelasan yang awal tadi, yaitu gerak yang dipengaruhi oleh adanya rangsang cahaya. Nah, ini ya, yang menuju ke arah sumber cahaya, maka itu disebut dengan fototropisme. Jika mendekati, maka dia disebut dengan fototropisme positif. Jika menjauh dari cahaya, maka disebut dengan fototropisme negatif. Misalnya, gerakan ujung batang bunga matahari yang membelok ke arah datangnya cahaya. Nah, ini disebut dengan fototropisme positif karena dia mendekati cahaya atau mengarah ke cahaya. Oke, kita lanjut yang terakhir yaitu gerak kemotropisme. Penjelasannya. Nah, ini. Peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala putik ini adalah contoh dari kemotropisme. Ada pengaruh dari zat kimia, ya, dipengaruhi oleh rangsang zat kimia. Nah, ini disebut dengan kemotropisme. Visualisasinya seperti ini. Bisa kita lihat. Jadi bertemunya serbuk sari ke kepala putik ini disebut dengan gerak kemotropisme. Oke, kita lanjut. Gerak taksis, gerak esionom yang kedua yaitu disebut dengan gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Nah, ini fototaksis, rangsang cahaya. Kemudian kemotaksis, ini adalah rangsangannya adalah zat kimia. Jadi taksis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemotaksis dan fototaksis. Ya. Nah, di sini penjelasannya. Oke, lanjut gerak nasti. Gerak nasti terbagi menjadi 4, yaitu niktinasti, fotonasti, tikmonasti, dan seismonasti. Ini niktinasti. Ya, kurang T. Niktinasti. Oke, terbagi menjadi 4. Nah, di sini ada tambahan yang keempat yaitu nasti kompleks. Yang kelima ya, ada tambahan. Tapi intinya gerak nasti terbagi menjadi 4. Niktinasti, fotonasti, seismonasti, dan termonasti. Kita lihat penjelasannya untuk niktinasti. Itu salah tulis saja. Menguncupnya daun tumbuhan leguminosae, itu kacang-kacangan, ya. Menjelang petang akibat perubahan tekanan turgor pada tangkai daun disebut dengan gerak niktinasti. Ini kita lihat pergerakannya ini. Ya. Oke, ini visualisasinya bisa kita lihat.
videonya. Oke, kita tutup. Selanjutnya gerak foto Nasti. Kita klik videonya. Mekarnya bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa. Nah, ini disebut dengan gerak foto Nasti. Artinya gerak Nasti tumbuhan yang diakibatkan rangsangan cahaya. Ini disebut dengan foto Nasti. Ini bunga pukul 4-nya. Kemudian kita lanjut. Gerak seismonasti. Nah, ini visualisasinya, videonya bisa kita lihat. Ini yang kita saksikan yang pertama tadi, yaitu gerak menutupnya daun putri malu akibat dari sentuhan, ya. Itu disebut dengan seismonasti. Jadi ada pengaruh dari getaran ataupun sentuhan. Nah, ini begitu disentuh akan terjadi pergerakan seperti menutup, ya. Daunnya, batangnya juga sama. Oke, kita lanjut yang terakhir, yang keempat, yaitu gerak termonasti. Termonasti, ya. Mekarnya bunga tulip di musim semi. Nah, ini diakibatkan karena suhu udara pada musim semi lebih hangat daripada musim dingin. Nah, gerak mekarnya bunga tulip ini disebut dengan gerak termonasti, ya. Karena ada pengaruh dari suhu. Semua tumbuhan yang dipengaruhi oleh suhu pergerakannya, maka dia disebut dengan termonasti. Salah satunya adalah bunga tulip ini. Nah, ini mekar, ya. Nah, mekar. Oke, lanjutnya ada tambahan, yaitu gerak nasti kompleks. Kita lihat apa itu gerak nasti kompleks. Oh, ternyata ada pengaruh juga dari zat kimia, suhu, kadar air, cahaya. Artinya memang kompleks benar, ya. Berbagai macam rangsangan yang terjadi di sana. Contohnya seperti gerakan membuka dan menutupnya stomata. Nah, ini bisa kita lihat ini gambarnya ketika membuka dan kemudian ketika dia menutup. Oke, kita lanjut. Selesai. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu mencoba atau percobaan, atau dalam istilah lainnya eksperimen, praktek. Tapi ini nanti akan kita lanjutkan di part kedua atau di bagian kedua pembelajaran kita. Untuk bagian pertama atau part pertama kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu, dan akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan kita mencoba bereksperimen, ya. Bagaimana jika tumbuhan, ya, tanaman atau tumbuhan, dalam hal ini yaitu daun putri malu, jika diberi sentuhan pada atau rangsangan pada daun, tangkai, kemudian ada rangsangan panas, ada rangsangan dingin atau menggunakan dengan air es. Nah, ini apa yang akan terjadi? Nah, ini akan kita lakukan di pertemuan berikutnya. Oke, mungkin sampai di sini video kita kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe-nya. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Kita akan bereksperimen berkaitan dengan materi gerak pada tumbuhan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.